jangan menyerah. Ini ungkapan yang tepat menggambarkan semangat dunia usaha di Sultra dalam menghadapi COVID-19. Kenyataan tersebut saya temukan saat saya mengikuti Dilan Class via Zoom meeting Minggu 2 Agustus sore. Tema dibahas subsidi bunga pembiayaan bersama Arif Wibawa, Esos MM, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, dan Dr. MZ Amirul Tamim, anggota Komite 4 DPD RI. Arif menjelaskan, kalau melihat di pasar tradisional, di kecamatan sebenarnya mereka hampir semua adalah segmen dari ultra mikro atau UMI. Karena modalnya 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Bisa diinformasikan pemerintah sudah ada program ultra mikro. Jadi kalau ada beberapa pelaku usaha yang pedagang di pasar dan mati usahanya bisa mendapatkan program ini melalui Pegadaian dan PNM. Karena kita dapat informasi bahwa hampir 60-70% pelaku ultra mikro di Sulawesi Tenggara kreditnya macet. Artinya mereka mati atau berhenti usahanya, sehingga mereka bisa tetap berlanjut atau yang belum tercover, belum terjangkau bisa mendapatkan program UMI katanya. Dikatakan kalau sudah akses perbankan yang bagus, mereka bisa meningkat menjadi KUR level paling bawah, mendapatkan bantuan pinjaman sampai dengan 50 juta rupiah. Arif juga mengulas pelaku usaha di Sultra yang datanya masuk di Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP jumlahnya sangat sedikit, baru sebesar 111 dan calon debiturnya 625. Ini yang disampaikan kepada para dinas UMKM di kabupaten dan kota. Diakui hal tersebut akan memudahkan program pemerintah. Kalau masuk SIKP datanya sudah lengkap, bisa di mapping sehingga pemerintah ingin menyorakan program seperti apa, tinggal diambil ke data yang ada di SIKP. Arif mengatakan ke Dinas Koperasi UMKM Sultra maupun kabupaten atau kota, data tersebut masih sangat minim. Kita selalu minta perhatian kepada Dinas Perindustrian agar mereka segera menginput data terkait dengan debitur atau pelaku usaha yang ada di wilayahnya masing-masing. Harapnya, berdasarkan data yang diuraikan Arif, data SIKP di 17 kabupaten kota di Sultra untuk total rencana kredit tertinggi Wakatobi, yakni 6 miliar rupiah lebih, menyusul Kolaka 2,5 miliar rupiah, Bombana 1,1 miliar rupiah, dan Bau-Bau 815 juta rupiah. Terkait restrukturisasi, ada yang melalui BNI, terdiri dari industri pengolahan 1, perdagangan besar dan eceran 14, penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman 2, serta real estate usaha penyewaan dan jasa perusahaan 1. Berikutnya Maybank, perdagangan besar dan eceran 2. Semua disetujui. Berikutnya data di Pegadaian yang mengajukan restrukturisasi April 15, Mei 19, Juni 14, jumlahnya 48. Namun sampai saat ini yang disetujui baru 32. Ada beberapa yang belum disetujui. Artinya apabila pelaku ekonomi sektor usaha di UMKM seandainya mau mengajukan restrukturisasi sesuai program pemerintah, saat ini kebijakan pemerintah sedang banyak-banyaknya. Saat sesi tanya jawab, diskusi lebih dinamis. Banyak peserta yang bertanya, di antaranya soal bantuan tanpa agunan, bagaimana cara menaikkan nominal pinjaman dan memudahkan regulasi untuk menggerakkan sektor real. Saya melihat Arif memberikan penjelasan memadai. Sementara itu, Amirul mengatakan dia di Komite 4 DPD RI membidangi keuangan. Terkait masalah pandemi, salah satu tugas pengawasan yang dilakukan yaitu melihat sejauh mana kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi. Kemudian, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, instansi mana saja yang terlibat, dan akan menjadi bahan evaluasi, pertimbangan di dalam memberikan koreksi, perumusan kebijakan, atau langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan.
Terkait Sultra, masih sangat kecil serapannya. Amirul menyebut contoh sektor UMI. Mantan anggota DPR RI ini juga mengkritisi sektor perhubungan. Di matanya, walaupun sektor ekonomi dipelototi, namun masih ada masalah dalam antrian mobil pengangkut barang di beberapa pelabuhan feri di Sultra hingga 2 atau 3 malam. Maka persoalan tetap akan muncul. Mantan wali kota Bau-Bau 2 periode ini mengatakan terkait pandemi, pemerintah diminta terjun langsung. Salah satunya program UMI bunganya ditanggung pemerintah. Mantan Karo Ekonomi di zaman Gubernur Kemudin ini juga mendorong agar pelaku UMKM dari kalangan milenial diperhatikan. Saya berharap ujian pandemi merupakan momentum untuk naik kelas. Akhir acara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fedli Nasution, berharap UMKM bisa mendapatkan bantuan yang memadai. Alhasil, apakah bantuan UMI sudah bisa menolong? Waktu yang akan menjawab.